Kita mulai kepada presenter yang pertama, Nastasia Michelle Antonio. Waktunya 7 menit, dipersilahkan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nastasia Michelle. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Feng Shui Aliran Bentuk dan 5 Elemen pada Klinik Kecantikan di Superskin Semarang. Dilihat dari latar belakangnya, secara sekilas, terjadi peningkatan nilai pasar dan konsumen di bidang kecantikan dan benua Asia ini menjadi konsumen terbanyak. Di Indonesia sendiri, perkembangannya itu mencapai 15%. Maka dari itu, banyak sekali klinik kecantikan yang bermunculan, salah satunya adalah Superskin Clinic di Semarang. Dari map ini dapat dilihat bahwa Superskin Fatmawati terletak di pusat kota dan di dekat kantor gubernur, sedangkan Superskin Fatmawati itu letaknya lebih jauh. Di Semarang, Superskin Clinic ini memiliki 2 cabang, yaitu Jalan Fatmawati yang selesai dibangun pada Maret 2016 dan di Jalan Fatmawati yang selesai dibangun pada Juni 2018. Superskin Clinic Fatmawati memiliki jumlah pengunjung yang lebih banyak baik sebelum pandemi maupun pada saat pandemi. Dari hal ini dapat diketahui bahwa Superskin Clinic ini tuh dimiliki oleh orang yang sama namun memiliki kondisi dan bentuk lahan yang berbeda, yaitu di Superskin Fatmawati memiliki bentuk trapesium dengan sedikit gebahan dan Jalan Fatmawati memiliki bentuk persegi panjang. Dengan hal ini saya menggunakan teori bentuk dan 5 elemen untuk meneliti objek studi. Untuk isunya adalah adanya perbedaan jumlah pengunjung di kedua tempat. Untuk pertanyaan penelitian saya yaitu bagaimana analisis Feng Shui aliran bentuk 5 elemen pada Superskin Clinic di Jalan Fatmawati dan di Fatmawati. Dilihat dari dasar teori, Feng Shui pada bisnis untuk klinik kecantikan termasuk bisnis elemen air. Ini adalah tabel sifat dan aspek dari kelima elemen. Ini adalah tabel konflik dan makna warna. Ini adalah definisi teori bentuk. Jadi teori bentuk itu mempertimbangkan lokasi dan orientasi bangunan. Ini adalah penyesuaian dengan masa kini, yaitu bagian utara diibaratkan sebagai belakang rumah, dan seterusnya. Ini adalah teori Mingtang Bright Hall. Jadi Bright Hall itu diterapkan pada bagian eksterior dan interior. Untuk eksteriornya itu merupakan area terbuka di depan bangunan, dan untuk interiornya adalah area yang berada setelah pintu utama. Fungsinya itu untuk mengumpulkan qi sebelum dialirkan. Lalu untuk penerapan fungsi bentuk pada desain interior itu dapat dilihat dari denah, warna, bentuk ruang, peletakan tangga, sudut runcing, dan furniture. Dilihat dari analisisnya, ini adalah aspek-aspek yang saya teliti menggunakan aliran bentuk dan 5 elemen. Untuk skala mikronya, sisi kura-kura hitamnya ini tidak sesuai karena tidak terlindungi. Macan putihnya kurang sesuai karena sisi ini lebih tinggi dari naga hijau. Sisi naga hijaunya kurang sesuai karena lebih rendah dari sisi macan putih. Dan untuk burung phoenix merahnya sudah sesuai. Dilihat dari skala makronya, sisi macan putih ini sudah sesuai karena walaupun Bandung Juara memiliki ketinggian 3 lantai dan struktur tanahnya itu lebih tinggi, namun tetap tidak setinggi sisi naga hijau. Sedangkan untuk sisi naga hijaunya sesuai karena walaupun struktur tanah lebih rendah, namun terdapat rumah sakit mata JEC yang memiliki ketinggian 6 lantai. Untuk sisi burung phoenix merahnya sudah sesuai, namun untuk sisi kura-kura hitamnya tidak sesuai karena tidak terlindungi. Berikut adalah potongan areanya. Untuk keramaian lingkungan dan bentuk jalan Fatmawati ini tuh besar dan ramai sehingga bagus untuk bisnis. Selain itu bangunan ini juga menerima hawa rezeki dari 2 arah, yaitu dari Jalan Fatmawati dan Pemuda Semoro, sehingga baik. Tidak ada bangunan yang memberikan efek negatif. Elemen di sekitar gerbang utama tidak mengganggu aliran qi, namun pada gerbang sekunder menghalangi pandangan dari luar ke bangunan. Untuk bentuk lahannya itu trapesium dengan modifikasi kotak pada kiri bawah bangunan sehingga baik. Untuk bright hall eksteriornya baik karena terdapat area terbuka dan luas pada depan bangunan untuk lahan parkir. Bright hall interiornya juga baik karena terdapat area resepsionis yang cukup luas dan mendapat cahaya matahari. Untuk sirkulasi interiornya itu setara dengan jarum jam sehingga tidak sesuai dengan prinsip Feng Shui. Namun untuk area karyawannya sesuai karena berlawanan arah dengan jarum jam. Untuk struktur bangunannya itu terdapat kolom yang menonjol sehingga kurang baik karena menyebabkan saji. Untuk balok tidak diekspos sehingga baik. Untuk analisis Superskin Clinic Fatmawati berdasarkan formasi 4 binatang langit, untuk sisi kura-kura hitamnya tidak sesuai karena tidak terlindungi. Untuk macan putihnya sesuai karena sisi ini lebih rendah dari naga hijau. Sisi naga hijaunya juga sesuai. Sisi burung phoenix juga sesuai. Untuk keramaian lingkungan dan bentuk jalan Fatmawati ini cukup besar dan ramai sehingga bagus untuk bisnis. Untuk bangunan sekitarnya tidak ada bangunan yang memberikan efek negatif. Elemen di sekitar gerbang utama tidak mengganggu aliran qi. Bentuk lahannya itu mengecil ke belakang sehingga kurang baik. Untuk bright hall eksteriornya tidak sebaik Fatmawati karena terdapat lahan parkir yang cukup sempit.
Begitu juga dengan breakout interiornya, area tunggunya tidak terlalu besar, penuh dengan perincian dan cahaya masuk tidak terlalu banyak, sehingga kurang maksimal. Untuk sirkulasi interior, mayoritas berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga sesuai dengan prinsip feng shui, namun untuk daerah karyawan tidak sesuai karena searah dengan jarum jam. Struktur bangunannya terdapat kolom yang menonjol sehingga tidak baik, namun untuk balok tertutup oleh plafon sehingga sesuai dengan prinsip feng shui. Untuk analisis 5 elemen lingkungan sekitar bangunan Pamularsi, terdapat 1 sektor yang tidak harmonis dan 7 sektor yang harmonis. Dari struktur bangunannya dapat diketahui timur laut, utara, barat laut, dan barat memiliki hubungan yang harmonis namun tidak seimbang. Untuk interiornya terdapat 12 ruang yang harmonis, 5 ruang yang harmonis dan seimbang, dan tidak ada ruang yang tidak harmonis. Untuk analisis 5 elemen lingkungan sekitar bangunan Fatmawati, terdapat 1 sektor yang tidak harmonis, 7 sektor yang harmonis. Untuk struktur bangunannya, barat laut memiliki hubungan yang harmonis namun tidak seimbang, sedangkan barat harmonis dan seimbang. Untuk interior terdapat 13 ruang yang harmonis, 1 ruang yang tidak harmonis, dan 6 ruang yang harmonis dan seimbang. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Superskim Pamularsi memiliki hasil yang lebih sesuai dengan teori bentuk dan 5 elemen. Superskim Pamularsi memiliki jumlah pengunjung yang lebih banyak baik sebelum COVID maupun pada masa pandemi ini. Dengan adanya penelitian ini dapat diketahui bahwa feng shui bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah pengunjung di suatu bangunan. Untuk saran, dapat ditambahkan elemen-elemen sehingga sesuai dengan teori 4 formasi hewan langit dan 5 elemen yang dapat menyelesaikan konflik atau memperlemah elemen yang menghancurkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, dapat langsung menghubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih untuk presenter Nastasia Michelle untuk presentasinya. Kita lanjutkan kepada presentasi yang ketiga, kepada presenter Fafian Muhammad Rifki. Waktunya 7 menit, dipersilakan. Ya, selamat pagi. Berikut adalah presentasi dari skripsi saya yang berjudul Perwujudan Gagasan Trisakti melalui arsitektur dan ornamennya dengan objek studi Sarina, Kota Indonesia, Monumen Pembebasan Irian Berat, dan Monumen Nasional. Nah, jadi gagasan Trisakti sendiri merupakan sebuah gagasan politik pada periode pemerintahan Orde Lama, demokrasi terpimpin. Gagasan sendiri adalah berdiri di kaki sendiri. Nah, isinya itu adalah Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara berbudaya. Dan arsitektur adalah salah satu cara buat menyampaikan gagasan ini agar dapat dimengerti dan dimengerti sebagai bahasa visual. Jadi gagasan Trisakti itu sebagai form of identity dari arsitektur politik dan identitas nasional berdasarkan teori Lawrence Field tahun 1992 dalam buku Arsitektur Power and National Identity. Jadi ada pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana perwujudan gagasan Trisakti melalui arsitektur dan ornamennya. Nah, jadi itu penelitiannya untuk mengetahui aspek-aspek apa yang mencerminkan gagasan Trisakti. Jadi ini adalah kerangka konseptual dengan intinya tuh hubungan antara teori arsitektur, ornamen, dan sejarah yang berupa gagasan. Nah, jadi bagaimana cara menyampaikannya itu adalah keterkaitan dari arsitektur dan ornamen. Jadi antara objek yang lebih besar dan objek pelengkap yang lebih kecil, besar dan kecil yang harmonis. Jadi arsitekturnya sendiri itu sebagai ponomeler atau penanda dengan dasar teori arsitektur, ada arsitektur gen skatular objek di Ashihara, dan arsitektur itu juga memiliki latar belakang peristiwa ini dari Gideon. Dan ornamen simbol itu adalah estetik elemen yang dapat melengkapi pesan pada arsitektur. Ini dari Aryo Sunario tahun 2009. Jadi ruang lingkup penelitian itu bagaimana agar gagasan ini dapat dimengerti, yaitu dengan objek studi arsitektur sendiri itu memiliki keterhubungan, yaitu tata ruang kota, dan objek sosok arsitektur sendiri itu dapat memiliki karya seni, yaitu elemen yang lebih kecil dalam satu bangunan itu. Nah, jadi kurang lebih ruang lingkupnya juga yang akan dibahas ada keterkaitan tata ruang kota dengan sosok arsitektur, lalu adalah keterkaitan sosok arsitektur dan karya seninya. Jadi pertama-tama saya membahas tata ruang kota dulu dan hubungannya arsitektur. Jadi itu tata ruang kota adalah sebuah Grand Menlo Soekarno, bagaimana beliau menunjukkan show window dari Indonesia itu sendiri. Jadi gedungnya itu sangat besar, skalanya sangat besar, serta skulptural juga. Nah, jadi itu tata ruang kota juga merupakan keterhubungan dari objek-objek studi sendiri ini. Ini adalah bagian kedudukannya pada kota itu sendiri. Selanjutnya, nah jadi itu semua itu terhubung gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu ya selanjutnya dibahas bagaimana hubungan sosok arsitektur dan karya seni. Jadi ini dijelaskan tipologinya itu cukup berbeda-beda. Ada yang monumen dan bangunan publik. Jadi ada skala nasional dan skala kota. Kurang lebih seperti itu.
Pertama-tama saya menjelaskan Monas dulu apa yang besar. Jadi ini adalah monumen yang menginginkan kemerdekaan Indonesia. Ini monumen yang sangat besar, kurang lebih seperti itu, dengan representasi dari lingga yoni, yaitu budaya Indonesia secara keseluruhan kurang lebih, dan jarak bebasnya juga monumental. Selain itu, meskipun Monas sangat besar, namun dapat monumennya sangat banyak, kayak seperti ada pucuk Monas yang tadi sudah dijelaskan, lalu ada patung-patung kecil sayangnya tidak berlanjut sampai dengan peresmian karena perbedaan periode pemerintahan. Lalu selanjutnya adalah kemerdekaan tidak lengkap tanpa adanya Papua gitu. Jadi Papua dari Belanda. Jadi pemerintahan Indonesia saat itu juga membuat monumen untuk merayakan bebasnya Papua dari Belanda. Jadi itu menempati monumen Belanda yang sudah ada. Dan itu tuh isinya tuh patung sosialis yang kayak bilang, oh ini tuh Indonesia bebas gitu, kurang lebih seperti itu, dan ada hubungan dengan Monas. Lalu ini adalah representasi mandiri secara ekonomi, yaitu Sarinah. Jadi Sarinah itu adalah bagaimana menunjukkan kalau Indonesia tuh memihak pada ekonomi rakyat Indonesia. Namanya tuh dari Sarinah, pembantu Soekarno. Dan di sini juga ada relief yang baru ditemukan pada saat renovasi Sarinah, kurang lebih tahun lalu. Isinya tuh adalah ornamen sosialis yang konon yang bikin tuh Traveling Rekla, jadi pernah dihilangkan. Terakhir itu adalah bagaimana representasi berbudaya Indonesia. Jadi daripada bikin hotel yang mewah gitu, gimana caranya Soekarno bisa membuat hotel sebagai wajah muka Indonesia dengan budaya-budaya yang sudah ada. Jadi nggak perlu mewah-mewah banget, tapi budaya sendiri tuh udah mewah gitu. Bagaimana representasi dalam arsitekturnya, jadi ada sosoknya sendiri gitu juga unik, ada yang berbentuk kubah, ada yang bentuk melengkung, ada yang berbentuk tinggi, dan ornamen-ornamen berupa karya seninya itu juga sangat banyak. Ada yang berupa mozaik, lukisan, patung, ataupun dan lain-lain yang sayangnya tidak ditemukan, namun seharusnya lebih banyak. Nah, jadi bagaimana representasinya, tadi kan sudah disebutkan gitu, ada yang seluruhnya ada cuma satu gagasannya. Jadi itu skala itu berbeda-beda, seperti diingatkan dari yang penjelasan awal. Jadi ada arsitektur skala nasional, ada skala kota, dan tata kota. Nah, karena tata kota itu skala yang makro, jadi ini merepresentasikan seluruh gagasan Trisakti, karena gagasan itu merupakan suatu kesatuan. Namun untuk objek studi sendiri ini, Monumen Nasional itu merepresentasikan seluruh gagasan Trisakti karena merepresentasikan arti kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan dan skala nasional. Sedangkan objek studi yang tiga lainnya itu merepresentasikan satu gagasan Trisakti karena skala itu kota. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kesimpulannya apakah berhasil atau enggak? Tentunya berhasil gitu, karena arsitektur dan tata kota ini sendiri tuh punya marwah gitu, dan ada satu gagasan yang kita bisa pelajari sampai saat ini gitu. Meskipun ada yang dihancurkan, ada yang dihilangkan, ada yang baru saja ditemukan kembali. Nah, itu sesuai dengan kelakar Soekarno yang berada dalam satu bukunya, yaitu arsitektur itu abadi gitu, meskipun pas dibikin tuh kontroversial, meskipun ada polemik, namun arsitektur adalah sebuah wujud fisik yang dapat dinikmati oleh orang dan dapat dipelajari juga di riset, makanya ada skripsi ini, sampai akhirnya dapat disebutkan teori ataupun pembelajaran yang sangat baik untuk sekarang dan kedepannya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk presentasinya kepada presenter Fafian Muhammad Rifki. Baik, 3 presentasi telah dilakukan. Sekarang waktu dan tempat akan saya berikan kepada pengulas untuk memberikan ulasan dari presentasi yang sudah dilakukan. Kepada Bapak Toto, dipersilahkan. Ya, Natasha. Bentar, Natasha ini di dalam skripsinya jenis penelitian tidak diuraikan, hanya disampaikan secara garis besar tapi tidak disampaikan. Jadi sebetulnya harusnya disampaikan. Meskipun skripsi yang sebenarnya tentu sudah disampaikan, tetapi dalam ringkasan skripsi yang diajukan di skripsi Word ini jenis penelitiannya tidak diuraikan. Kemudian letak dan bentuk jalan raya terhadap sungai itu juga dipertanyakan. Kemudian yang ketiga, Fafian Mohrifki, di dalam skripsi
ringkasan skripsi itu cara penyajian kesimpulan itu seperti analisis ya. Jadi mestinya kesimpulan, analisis ya. Jadi jangan mengulang hal yang sudah disampaikan di analisis, disampaikan lagi di kesimpulan. Kemudian ada pernyataan yang menurut saya tidak tepat juga. Jadi Soekarno itu seakan-akan dianggap arsitek karena merepresentasikan gaya kepemimpinan dan gaya politiknya. Jadi Soekarno sendiri itu kan arsitek ya, bukan dianggap sebagai arsitek. Jadi dia memang arsitek. Bahwasanya dia tidak merancang sendiri ya, tapi ada karya-karya dia yang dia rancang sendiri juga. Jadi pernyataan Rifki ini, Fabian itu di ringkasan skripsinya ada yang tidak tepat. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan kepada sesi yang kedua untuk presentasi kepada presenter Ilona Bethendrata. Waktunya 7 menit, dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu, saya Ilona Beatrix Hendrata. Judul penelitian skripsi saya adalah Perwujudan Gagasan Complexity and Contradiction in Architecture oleh Robert Venturi pada Arsitektur Puri Agung Karangasem Bali. Kita masuk ke pendahuluan. Berikut adalah diagram alur waktu. Pada tahun 1896, Puri Agung Karangasem Bali dibangun. Tahun 1962, Robert Venturi mencetuskan pandangannya dalam buku Complexity and Contradiction in Architecture. Terdapat selang waktu lebih dari 60 tahun sejak Puri Agung Karangasem dibangun sampai saat Venturi menerbitkan bukunya. Kenapa memilih Bali? Bali memiliki kebudayaan yang kuat dan terjaga meskipun menerima pengaruh budaya dari luar, dilihat dari arsitekturnya. Puri Agung Karangasem sebagai arsitektur Bali yang dibangun di abad ke-19 itu menerima pengaruh budaya dari luar, diduga menerapkan paham arsitektur postmodern. Kenapa menjadikan buku Venturi sebagai acuan? Venturi adalah salah satu arsitek pertama yang mempertanyakan premis gerakan modern dengan menerbitkan buku tersebut pada tahun 1962. Dikatakan buku ini mungkin adalah buku paling berpengaruh yang ditulis oleh seorang arsitek yang berpraktik dalam 100 tahun terakhir setelah buku karya Le Corbusier berjudul Towards a New Architecture. Penelitian meninjau arsitektur Puri Agung Karangasem Bali dari tata ruang dan massa, sosok bangunan, ornamentasi, dan material dari arsitektur Bali, Cina, dan kolonial dilihat dari kacamata Venturi melalui 8 aspek dalam buku Complexity and Contradiction in Architecture. Ini adalah objek studi Puri Agung Karangasem Bali. Berikut massa yang terdapat pada Puri Agung Karangasem. Pada Nista Mandala terdapat Bancingah, Kawularoban, Keramen. Pada Madya Mandala terdapat Balai Penjagaan, Balai Kambang, Gedong Tua. Pada Utama Mandala terdapat Gedong Maskerdam, Balai Pemandesan, Balai Pewedaan, Pemerajan Agung, Kediaman Keluarga, dan Jontel. Pertanyaan penelitian yang pertama, langgam arsitektur apa yang mempengaruhi tata massa, tata ruang, sosok bangunan, ornamen, dan material di Puri Agung Karangasem dan bagaimana pengaruhnya? Dari tata massa, Puri Agung Karangasem memiliki sumbu barat timur atau Kangin-Kau. Tata massa asimetri, walau pada bagian Bancingah memiliki kesimetrisan. Hierarki dibagi berdasarkan zona Trimandala, bagian paling privat di belakang. Terdapat anomali pada Pemerajan dan Jontel. Tata ruang Gedong Maskerdam mengikuti arsitektur kolonial English Empire. Dan asimetri, ada ruang tengah terhubung ke kamar dan teras depan dan belakang. Terdapat teras depan dan belakang. Area service terpisah dari area utama. Terdapat teras keliling. Sosok bangunan. Candi Kurung mirip dengan pagoda Cina dari masa dinasti Tang, bercampur dengan material dan ornamen arsitektur Bali. Sosok Gedong Maskerdam adalah perpaduan arsitektur English Empire dan arsitektur Saren Agung Bali. Sosok pintu dari arah Keramen mirip dengan sosok gerbang Cina. Ini adalah gerbang Danau Taming. Sosok Balai Cina juga mirip arsitektur Cina. Berikut ornamen berdasarkan langgam yang mempengaruhinya. Saya cepat saja ya. Material yang dominan untuk struktur dan non-struktural adalah kayu. Terdapat hybrid teknologi beton dari budaya barat untuk kolom struktur dan teknologi beton cetak untuk ornamen. Terdapat penggunaan material besi untuk elemen non-struktural. Pertanyaan penelitian yang kedua, gagasan postmodern complexity and contradiction in architecture dari Robert Venturi apa saja yang terlihat pada arsitektur Puri Agung Karangasem Bali? Bagaimana penerapannya? Berikut 8 aspek dalam gagasan Venturi yang akan dibahas. Ambiguitas, ini puri atau pura? Puri Agung Karangasem mengikuti tata massa Bali Trimandala menurut narasumber dan jurnal. Tata massa Trimandala umumnya digunakan pada bangunan peribadatan atau pura. Untuk tempat tinggal, terutama kasta tinggi, terutama puri, memakai sangga mandala. Puri Agung Karangasem tidak terletak di perempatan agung atau Catuspate seperti umumnya Puri Bali. Contohnya Puri Agung Gianyar, Puri Ubud, Puri Kendran.
Ambiguitas pada sosok bangunan Candi Kurung, tidak mengikuti umumnya gerbang di Bali. Pada area luar kompleks menuju Nista Mandala dan Nista Mandala menuju Madya Mandala biasanya berupa candi bentar. Nah, ini sosok bangunan malah mirip dengan pagoda Cina dari dinasti Tang. Both end, mempengaruhi tata masa. Puri mengadopsi tata masa Bali Trimandala secara umum, tapi tata ruang pada gedung Maskerdam mengadopsi arsitektur kolonial Indisch Empire. N mempengaruhi sosok bangunan. Sosok yang merupakan campuran beberapa langgam. Misalnya bangunan Candi Kurung yang mirip arsitektur Cina secara bentuk, tapi material bata merah dan ornamen Bali. Terdapat relung yang berisi arca Ganesha khas arsitektur Hindu. Ada masa yang mengambil sosok bangunan tradisional Bali. Pintu dari Keramaian dan Balai Cina mengikuti sosok arsitektur Cina. Gedung Maskerdam mengikuti sosok arsitektur kolonial Indisch Empire dan Saren Agung Bali. Both end mempengaruhi material. Material yang digunakan di Puri Agung Karangasem berupa kayu dan hybrid dengan teknologi beton cetak, dan besi dari pengaruh barat. Double functioning elemen mempengaruhi material, yaitu kepala kolom berupa ornamen kepala barong dan konsol yang juga menjadi elemen estetik. Kolom juga berfungsi sebagai elemen struktural dan estetis. The conventional element mempengaruhi tata masa dan ruang. Pembagian Trimandala yang tidak mengikuti sumbu utama melewati gerbang. Bagian Madya Mandala lebih ke arah selatan. The conventional element mempengaruhi sosok bangunan. Sosok gedung Maskerdam sebagai Saren Agung atau tempat istirahat raja dengan hierarki tinggi, tapi tidak megah secara skala. Saren Agung umumnya memiliki elevasi lebih tinggi dibanding bangunan sekitar, juga tinggi lantai ke plafon yang tinggi, misalnya Puri Ubud dan Puri Pemecutan. The conventional element mempengaruhi ornamentasi. Gedung Maskerdam memiliki denah dan sosok bangunan yang simetris. Terdapat jendela kamar yang simetris secara posisi, tapi berbeda ornamen. Contradiction adapted mempengaruhi material. Terdapat pada ark di gedung Maskerdam dan Balai Kambang. Ark adalah elemen struktur pada zaman klasik, tapi begitu keystone dihilangkan, hanya sekedar menjadi elemen estetik saja. Contradiction juxtapose mempengaruhi tata masa dan ruang. Pemerajaan Agung sebagai area paling sakral di Bali seharusnya berada di Kajak Angin, tapi sekarang berada di Kelot Angin. John Tail sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan seharusnya berada di bagian inti kerajaan di zona utama Mandala, tapi sekarang berada di sisi Nista Mandala. The inside and the outside. Dari luar Puri Agung Karangasem terlihat seperti puri biasa dengan dinding penyengker dari bata merah. Kemungkinan orang akan menyadari Candi Kurung mirip dengan pagoda Cina, tapi tidak terlihat unsur arsitektur kolonial. Begitu masuk ke dalam, baru terlihat. The obligation towards the difficult hole. Terdapat banyak unsur dan langgam di arsitektur Puri Agung Karangasem. Perbedaan disatukan dengan penggunaan material yang tetap memakai bata merah dan ukiran batu khas Bali. Juga pada setiap masa terdapat ornamen Cina yang serupa. Atap juga memiliki ornamen dan sosok yang sama. Kesimpulannya, arsitektur Puri Agung Karangasem dipengaruhi oleh langgam arsitektur tradisional Bali, Cina, dan kolonial. Semua gagasan complexity and contradiction in architecture Robert Venturi dapat ditemukan mempengaruhi Puri Agung Karangasem Bali. Berikut adalah tabel kesimpulan. Afterthought-nya adalah kontradiksi dan kompleksitas yang dibahas oleh Venturi juga memiliki konsep yang diterapkan oleh falsafah desa Kalopatre di Bali, di mana masyarakat Bali menempatkan diri sesuai dengan waktu dan kondisi yang ada dan bisa menerima perubahan, menghasilkan arsitektur hybrid dari segi tata masa. Lalu dari hasil penelitian juga menunjukkan meskipun arsitektur Bali memiliki patokan dan falsafah sendiri, tapi tidak selalu mengikuti persis atau fleksibel. Ini sesuai dengan gagasan Venturi, conventional element, contradiction adapted, dan contradiction juxtaposed. Lalu terakhir ditemukan banyak anomali pada arsitektur Puri Agung Karangasem, yang mana menurut Venturi, anomali adalah sesuatu yang normal dalam arsitektur postmodern. Demikian presentasi saya, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik. Terima kasih kepada presenter Ilona Beatrix. Kita lanjutkan kepada presenter selanjutnya, kepada Kevin Christovan, dipersilakan. Ya, selamat datang ke presentasi skripsi award saya, Kevin Christovan 2017 4201010 dari KBI Steva 3 yang berjudul Pewujudan Arsitektur Postmodern pada Hotel and Resort karya rancang Budiman Hendo Purnomo di Bali. Pertama yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah latar belakang objek studi, rumusan masalah, implementasi teori analisis dan sintesis, kesimpulan, renungan, dan saran. Pertama-tama dimulai dulu dari latar belakangnya, yaitu Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai budaya tradisional Bali yang tergolong saklek. Budaya tradisional Bali terdiri dari bermacam kebiasaan yang terkait dengan masyarakat Bali itu sendiri. Salah satu dari budaya tradisional Bali yang paling tampak secara fisik adalah arsitektur tradisional Bali. Arsitektur tradisional Bali identik dengan pakem pemahaman lokal yang kuat yang sudah diterapkan dari abad ke-8. Namun, Bali tidak dapat menutup mata bahwa fakta Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang paling digemari
dan dikenal oleh turis dalam negeri maupun turis mancanegara. Nah, oleh karena itu arsitektur Bali harus beradaptasi dengan masuknya pengaruh arsitektur postmodern agar tidak ketinggalan zaman. Arsitektur postmodern dalam konteks ini menerapkan perpaduan dua unsur arsitektur atau yang disebut double coding yang terdiri dari unsur tradisional dan unsur modern. Dalam proses perpaduan antara kedua unsur tersebut, seorang arsitek harus mempresentasikan unsur regional dan unsur lokal sesuai dengan porsi kriteria manis arsitek yang bersangkutan ketika merancang suatu bangunan. Fenomena perpaduan dua unsur arsitektur ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari hotel dan resort karya rancang arsitek Budiman Hendro-Purnomo dari Biro Arsitektur Dencon Korter Marshall Arsitektur Urban and Design atau DCM agar dapat mempresentasikan kasus bahasan dalam penelitian ini. Karya rancang arsitektur Budiman Hendro-Purnomo yang dijadikan sebagai kasus studi pada objek studi diantaranya Maya Ubud Hotel and Resort yang berdiri pada tahun 1999-2001, Maya Sanur Hotel and Resort dari 2010 sampai 2014, dan yang ketiga adalah The Aqua Kempinski Bali 2014 sampai 2019. Objek studi ini dipilih untuk merepresentasikan di mana arsitektur postmodern dalam kurun waktu tertentu. Ini adalah objek studinya Maya Ubud Hotel and Resort, Maya Sanur Hotel and Resort, dan The Aqua Kempinski Nusa Dua. Dalam rumusan masalah, tahapan apa saja yang dikerjakan dalam skripsi ini, yaitu ada gaya bahasa arsitektur postmodernnya apa, wujud arsitektur postmodern, dan ideologi arsitektur postmodern yang diterapkan pada karya rancang beliau. Dari ketiga rumusan masalah timbullah pertanyaan penelitian sebagai berikut. Berikut adalah kerangka pemikirannya. Kita masuk ke implementasi teori, analisis, dan sintesis. Yang pertama adalah gaya bahasa arsitektur postmodern. Kita ngambil dari teorinya Charles. Gaya bahasanya itu ada hybrid expression, complexity, variable space and surface, organic, and applied ornament, conventional and abstract form, for metaphor, for symbolic, semiotic articulation, eclectic, for historical reference, and profimor. Teori gaya bahasa arsitektur postmodern dari Charles itu diimplementasikan dengan menggunakan tabel analisis sebagai berikut. Dari tabel analisis yang dijelaskan tadi didapatkan bahwa tata ruang dan masa sekaligus sosok bangunan pada karya rancang arsitektur beliau didapatkan bahwa hijau semua. Hijau ini berarti terdapat gaya bahasa arsitektur postmodern pada ketiga karya beliau. Sintesis satu ini didapatkan adalah Budiman Hendro-Purnomo menggunakan gaya bahasa arsitektur postmodern pada karya rancang Hotel and Resort. Yang kedua, kita bahas wujud arsitektur postmodernnya. Kalau dari Charles sendiri itu ada 6, yaitu historicism, certificalism, neo-neoclassicism, urbanism, metafor, metafisik, dan postmodern space. Pertama dari dia pakai misi dulu, identifikasi konsep rancangannya itu apa. Kalau dilihat ini penerapan metafor tangga, berundak, tinggi pada pura penataran agung bersaki pada tata ruang dan susun bangunan, dan disimpulkan bahwa wujud arsitektur postmodernnya itu metafor yang metafisik. Lalu yang kedua dari Maya Sanur Hotel and Resort, sama identifikasi masalahnya itu penerapan metafor hill-like appearance pada tata ruang dan sosok bangunan, yaitu jadi kayak seperti gunung gitu, jadi sama, jadi metafor yang metafisik. Yang ketiga dari Maya Ubud dan Resort, yaitu menerapkan kearifan Bali kuno berupa sebuah jalan seremonial pada dasar tata ruang. Jadi dia itu menggunakan metafor yang metafisik. Jadi pertanyaan nomor 2 itu dapat disimpulkan kesemuanya itu rancangnya itu menerapkan penerapan metafor sebagai wujud arsitektur postmodern jika ditinjau dari postmodern Charles. Sintesis 2 yang didapatkan wujud arsitektur postmodern pada karya rancang Budiman Hendro-Purnomo menggunakan pendekatan aliran arsitektur postmodern metafor. Yang ketiga adalah ideologi arsitektur postmodern. Bisa dilihat ideologinya ada beberapa style, popular and popularis, piecemeal, semiotic form, elitis and participative, tradition and choice, arsitek as representative and aktivis, dan artisan karya. Nah, kalau ideologi arsitektur postmodern ini dilakukan dengan menggunakan tabel analisis yang seperti gaya bahasa arsitektur postmodern. Dari analisis ideologi arsitektur postmodern yang saya lakukan itu menjawab pertanyaan ketiga,
Dari hasil tabel di atas itu, ideologi rancangan arsitektur postmodern yang ditetapkan beliau itu merupakan perpaduan rancangan pemahaman ganda yang fleksibel dan tidak terlihat oleh suatu pakem tertentu dengan pengambilan suatu nilai simbolik terhadap konteks dan tempat rancangan yang terbentuk dari modul-modul kecil yang terintegrasi satu sama lain sesuai dengan kriteria implementasi Budiman Hendro Purnomo antara unsur tradisional dan unsur umum. Nah, sintesis saya itu ideologi semiotic form menjadi pedoman utama di samping double coding, popular, pluralis, elitis, and partisipatif, piecemeal, dan tradisional and choice. Kesimpulan yang dapat diambil itu, Budiman Hendro Purnomo itu menggunakan pendekatan aliran arsitektur metafor dengan desain yang simbolis dan spesial pada setiap hotel and resortnya sehingga menghasilkan desain tata masa dan sosok bangunan yang belum pernah ada di lingkungan sekitarnya. Namun hal ini belum sah dianggap sebagai pemikiran beliau karena hanya ditinjau dari tipologi bangunan hotel and resort dan masih banyak lagi tipologi bangunan yang lain. Kandungan afterthought yang dapat saya sampaikan adalah penting untuk peningkatan level arsitektur Nusantara yang tidak sekedar penempelan ornamen dan menerapkan pendekatan mendalam pada karya rancangan arsitektur. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter Kevin Christovan untuk presentasinya. Baik, demikian presentasi yang terakhir di sesi 2 presentasi ini. Kita lanjutkan kepada sesi ulasan kepada Bapak Totok, dipersilahkan. Yang Ilona. Jadi di penulisan daftar pustaka itu keliru ya. Jadi mestinya ada aturannya yang harus ditaati. Itu di skripsinya tidak tepat, tidak benar. Kemudian mestinya ada pengantar yang menjelaskan mengenai hubungan atau kecurigaan hubungan antara arsitektur Cina dan arsitektur kolonial yang diterapkan pada puri tersebut. Itu di skripsinya, ringkasan skripsinya tidak ditampilkan, tapi tiba-tiba kemudian dijelaskan tentang hal tersebut. Kemudian juga yang kelima, Mas Kevin itu tadi ketika menyampaikan ada hal yang tidak tepat, yang dikatakan bahwa postmodern itu melibatkan dua unsur modern dan lokal. Ini saya kira perlu hati-hati karena modern plus lokal itu ketemunya regionalisme ya. Jadi meskipun maksudnya menjelaskan mengenai dua hal yang berbeda tapi tidak tepat di dalam penyampaian. Meskipun di dalam skripsinya sudah betul ya. Kemudian yang Mbak Afi ini dalam 5 kriteria, kualitas topografi tapak, konteks lingkungan, faktor alam, struktur tektonik, kemudian konsep taktil. Itu yang konsep taktil tidak dijelaskan itu ya, di skripsinya. Itu aja, terima kasih. Baik, kita lanjut ke sesi ketiga presentasi kepada Audi Widianing Tias, dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Hari ini perkenalkan saya menyampaikan hasil penelitian saya bertajuk Tata Ruang dan Bentuk Arsitektur Jawa pada Pelataran Dharmawangsa di Jakarta. Salah satu bentuk kebudayaan Indonesia yang kaya adalah arsitektur tradisionalnya dan salah satunya adalah arsitektur Jawa yang erat dengan filosofi dan kepercayaan masyarakatnya. Namun sayang arsitektur Jawa ini penerapannya memudar dan Pelataran Dharmawangsa adalah salah satu objek di mana kita bisa melihat bentuk pelestarian arsitektur Jawa di kota Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjawab pertanyaan bagaimana tata ruang dan bentuk arsitektur Jawa pada Pelataran Dharmawangsa di Jakarta untuk memahami bagaimana unsur-unsur kejawaan dapat ditemukan dan disesuaikan pada karya-karya arsitektur hari ini seperti pada objek. Penelitian ini membandingkan nantinya antara kajian teori arsitektur Jawa dengan keadaan aktual objek studi, dianalisis kemudian mencapai kesimpulan. Ruang lingkupnya adalah 4 ruang makan utama di Pelataran Dharmawangsa dan 1 ruang surau atau musola yang ditandai dengan warna pada peta. Arsitektur Jawa itu ciri-cirinya secara umum adalah harmonis dengan alam, ditandai dengan struktur semi permanen, atap miring dan teritisan lebar, adanya penghawaan dan pencahayaan alami dan materialnya lokal. Bangunan ialah naungan dan personifikasi manusia, mencirikan pandangan hidup dan status pemiliknya serta bersifat terbuka atau ramah. Teori ini diperdalam untuk ruang dan bentuk dengan 6 aspek utama dan 10 variabel, kemudian dinilai berdasarkan parameter sesuai, penyesuaian, dan tidak sesuai. Teori ruang yang pertama adalah orientasi. Arsitektur Jawa ini memiliki orientasi sumbu kosmis, yaitu arah hadapnya ke utara atau selatan berdasarkan dengan Gunung Merapi dan
pantai selatan. Kemudian ruangnya terbagi menjadi 3 zona, yaitu pendopo, itu bagian publik, peringgitan semi publik, dan bagian dalam yang privat. Disusun berdasarkan sistem papat 5 pancer, satu bangunan induk di pusat, dikelilingi bangunan tambahan di keempat arah mata angin. Kemudian bentuk bangunan beragam berdasarkan status pemiliknya, dari rendah ke paling tinggi ada panggang P, kampung, limasan, tajuk, dan joglo. Elemen pembentuk ruang tersusun atas bagian kepala, badan, dan kaki, serta memiliki siluet yang meninggi. Untuk bagian kepala ada atap dan plafon, bagian badan ada kolom, balok, dan dinding pengisi, sementara untuk landasan ada perbedaan elevasi lantai. Kemudian strukturnya secara umum memiliki dasar yang sama, namun untuk joglo memiliki ciri khusus adanya konstruksi sakaguru dan tumpang sari di pusat bangunan. Objek penelitiannya adalah sebuah restoran bernama Platan dan Mawangsa berkonsep kediaman bangsawan Jawa yang terletak di Jalan Darmawangsa Raya, Jakarta Selatan. Secara umum, Platan dan Mawangsa telah mengalami penyesuaian di ketiga variabel, yaitu orientasi, zonasi, dan tata ruangnya. Untuk orientasi, sungguhnya tidak lagi berorientasi pada Gunung Merapi dan Pantai Selatan karena posisi geografisnya di Jakarta. Dan zonasinya terdiri dari publik, semi-publik, dan privat, tapi kini zona publik lebih dominan karena fungsinya yang kini adalah restoran. Ini juga memenuhi 11 dari 18 ruang pada arsitektur Jawa yang sesuai dengan fungsinya. Ada susunan bangunan induk yang dikelilingi bangunan tambahan, namun sudah beberapa mengalami pergeseran fungsi. Analisis bentuk, yang pertama adalah ruang sedap malam. Dia adalah ruang dengan kesesuaian tertinggi. Bentuk bangunannya adalah joglo jompongan, dilihat dari susunan kolom serta struktur atapnya yang bertumpuk. Kemudian juga memiliki siluet yang meninggi dan megah. Kemudian terdiri dari elemen kepala, badan, dan kaki, di mana penyesuaian terbesarnya terdapat pada elemen pelingkup ruang. Kini dindingnya sudah banyak diganti dengan elemen kaca sebagai bukaan mati. Kemudian juga ada dengan partisi kayu dan partisi batik yang dekoratif, lebih terbuka, dan bersifat lebih kontemporer. Tapi meski penghawaan dan pencahayaan alami dari ruangan ini tetap masih terjaga. Dan strukturnya juga memenuhi elemen struktural joglo, dicirikan dengan adanya konstruksi sakoguru, juga dipenuhi dengan ornamen di lokasi yang sesuai dengan arsitektur Jawa. Berikutnya adalah ruang kenanga dan ruang mati yang akan dibahas secara bersamaan karena kemiripannya. Itu mayoritas sebanyak 6 variabel tidak sesuai dan terdapat satu penyesuaian, yaitu pada variabel elemen landasannya. Bentuk dari ruang kenanga dan melati ini bentuk masanya minimalis dengan atap yang datar dan tidak terdapat penempatannya, tapi serupa dengan bangunan gandok atau bangunan tambahan. Dia tidak memenuhi elemen kepala, badan, kaki, namun ketinggian lantainya menunjukkan kesesuaiannya dengan posisinya di seperti gandok. Kemudian elemen pelingkupnya juga sudah banyak mengalami perubahan. Kini kolom dan baloknya sudah bermaterial baja dengan dinding yang didominasi elemen kaca. Kelebihannya karena dia transparan, kesan ruangnya paling terbuka dan menyambut dengan view taman yang juga sudah diatur untuk menyerupai taman di rumah-rumah Jawa. Adalah ruang kantil yang merupakan bangunan limasan cebokan. Dia mayoritas sesuai, yaitu sebanyak 6 poin dengan satu penyesuaian di variabel pelingkup ruang juga. Nah, dia adalah limasan cebokan, memenuhi konsep kepala, badan, kaki. Penyesuaian utamanya di bagian pelingkup, yaitu kini dindingnya masih didominasi elemen kayu, namun sudah kedua sisinya diganti dengan dinding kaca dan jendela-jendela sebagai ganti. 4. Kelengkapan struktur dan ornamen arsitektur Jawa. Yang terakhir adalah ruang surau atau musola dengan kesesuaian sebanyak 5 dan penyesuaian di 2 variabel. Dia adalah bangunan berbentuk tajuk Semartinandu dengan tersusun dari atap berujung dan kejan yang mengerucut, memenuhi konsep kepala, badan, kaki. Nah, penyesuaiannya juga pada bagian pelingkup, pintu dan jendela ini sudah diganti dengan pintu lipat dan tebeng atau semacam bovenlich yang ditambahkan dengan hiasan kaca patri. Strukturnya juga memenuhi kelengkapan, namun ada penyesuaian, dan untuk ornamen juga sudah terdapat pada lokasi yang sesuai dengan arsitektur Jawa. Kesimpulannya, pada objek ini dapat ditemukan tata ruang dan bentuk arsitektur Jawa, namun dengan adanya penyesuaian di 3 aspek, yaitu orientasi, zonasi ruang, dan elemen pembentuk ruang. Khususnya pada variabel pelingkup, yaitu elemen dinding yang kini sudah dipadupadankan dengan banyak material transparan dan lebih modern. Kemudian sarannya perlu dipertahankan siluet yang meninggi, yaitu elemen kepala, badan, kaki, dan atap sebaiknya tetap memiliki kemiringan meskipun ada intensi untuk menghadirkan konsep modern. Penggunaan jenis dinding dapat bervariasi, namun tetap pertahankan adanya bukaan serta prinsip penghawaan dan pencahayaan alami
untuk menjaga hubungan antar ruang dan keharmonisan dengan alam sekitar. Demikian presentasi saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk presenter Audi. Untuk presentasinya, kita lanjutkan kepada presentasi yang kedua. Kepada Pininta Taruli, waktunya 7 menit, dipersilahkan. Selamat siang, nama saya Pininta Taruli. Pada hari ini saya akan menjelaskan skripsi saya tentang studi penjajahan Candi Buddha di Padang Lawas, Sumatera Utara, dan Mataram kuno. Dari pendahuluan bahwa ajaran Buddha memiliki ajaran kuat Hindu-Vedic, masuk ke Indonesia di abad ke-4 dan muncul di Sriwijaya pada abad ke-6 dan ke-7. Jadi seiring dan penyebarannya, arsitektur merupakan salah satu elemen atau simbol penyebaran. Untuk perumusan masalah, arsitektur Buddha di daerah Padang Lawas masih harus dikaji lebih lanjut persamaan dan perbedaannya karena tidak ada kitab pedoman. Kedua, arsitektur Buddha Sumatera belum memiliki ciri arsitektur yang dapat diklasifikasikan seperti candi di Jawa. Pertanyaan penelitian, apa kesamaan dan perbedaan unsur arsitektur Candi Buddha di Padang Lawas dan Mataram kuno, dan juga faktor apa yang menyebabkan persamaan dan perbedaan arsitektur. Tujuan penelitiannya mengetahui persamaan dan perbedaan berdasarkan unsur arsitektur, dan 2, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan perbedaan. Untuk landasan teori, terdapat arsitektur Candi Buddha, yaitu terdapat dari arti candi dan klasifikasi arsitektur Buddha. Kedua, teori ajaran Buddha, yaitu aliran Mahayana Vajrayana. Ketiga, untuk unsur arsitektur candi terdiri dari tata masa atau perletakan, tata ruang dan denah, sok bangunan, ragam hias, dan ornamentasi. Hasil pengamatan, jadi diambil dari 8 objek, yaitu 4 Candi Mataram kuno, yaitu Candi Mataram kuno yang terdiri dari Sewu, Kalasan, Mendut, Pawon, dan Padang Lawas Sumatera Utara, Bahal 1, 2, 3, dan Sipamutung. Untuk hasil dan pembahasan, pertama, dari tata masa atau perletakan, kemiripan pada pemilihan mata angin dipengaruhi oleh variasi waktu candi dibangun. Jadi kemiripan atau kesinambungan antara satu candi dengan yang lainnya dapat dilihat di Padang Lawas dan juga Mataram kuno. Tata masa perletakan dari persamaan Candi Buddha Sumatera dengan Candi Hindu tua India dan juga Mataram kuno di kemiripan komposisi candi berhadapan, pola linear berjajar, pertemuan titik pusat di tengah tapak, satu aksis, geometri tapak persegi panjang, titik pusat di tengah tapak, komposisi linear dan pola penjajaran candi Hindu mundur dari titik pusat. Untuk perbedaannya terdapat dari Candi Buddha Sumatera dan Candi Buddha Mataram kuno, yaitu geometri tapak persegi panjang di Sumatera, bujur sangkar di Jawa. Dan juga aksis jumlahnya di 1 di Sumatera dan 2 aksis di Jawa. Untuk berdasarkan tata ruang, persamaannya terdapat penggunaan geometri dan pola denah, di mana penggunaan transformasi persegi. Sedangkan perbedaannya itu geometri denah teras di Candi Sumatera memiliki pola persegi dasar, sedangkan di Candi Buddha Jawa cruciform. Tata ruang, pola mandala dan garbadatu dan vajradatu terlihat pada kesimetrisan daerah bentuk bujur sangkar transformasi yang yaitu memiliki grid yang presisi. Secara horizontal atau daerah kesimetrisan tercerminkan dengan baik karena mencapai penggunaan grid. Persamaan pada pembagian 3 itu konsep Mahayana, kepala badan kaki menjadikan perbedaan yaitu skala rasio perbandingan, yaitu kepala yang lebih pendek di Padang Lawas dan tinggi di Mataram kuno. Untuk perbedaan bentuk dasar candi Sumatera itu memiliki bentuk yang lebih ramping, sedangkan Candi Mataram kuno lebih tambun. Persamaannya juga terdapat di light and shadow dan kemiripan bentuk dasar candi. Kemiripan juga terdapat pada kesimetrisan dan irama. Kesimetrisan memperlihatkan bagian kiri yang kanan dan sama, irama pada garis horizontal dan ornamentasi serta stupa yang diulang. Ragam hias dan ornamentasi, di mana siluet dari molding candi-candi Jawa dapat diukirkan juga di Candi Padang Lawas, masih memperlihatkan molding arsitektur Buddha Mataram kuno. Tetapi perbedaannya, molding di Candi Buddha Padang Lawas memiliki kekurangan di mana tidak ada penggunaan molding pemuda pada candi. Persamaan pada bentuk atau sosok makara memiliki kemiripan. Jadi, tetapi perbedaannya terdapat elemen-elemen penambahan atau yang diubah. Untuk Candi Buddha Padang Lawas juga masih dikatakan memiliki kemiripan dengan ragam hias Candi Mataram kuno Jawa, di mana ukiran pada permukaan candi yaitu sulur-suluran, ornamentasi garis ketupat, interpretasi kepala kala dan dewa kepala pada kaki candi dan entrance candi Bahal 1, ornamentasi girlan, relief yaksa atau raksasa yang termasuk dalam non-rakatif.
Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu pertama faktor religiusitas. Arsitektur dipengaruhi oleh aliran Buddha Tantrik Vajrayana, di mana kemiripan tata masa candi itu justru terdapat miripnya terhadap Hindu Mataram kuno dan tua Hindia, di mana satu aksesnya komposisi geometri tapak persegi panjang pola matha berjajar. Terdapat juga penggunaan pedoman mandala, Vajrayatu, dan Garbhadatu terdapat di tata ruang dan geometri persegi. Untuk alam dan keteknikan, alam mempengaruhi tektonika, di mana pemilihan material digunakan untuk membangun candi. Jadi candi Sumatera batu bata dan Jawa andesit. Bagian potongan candi, di mana bagian korbel itu di candi Sumatera memiliki kemiripan di candi Jawa, di mana teknik konstruksi batu bata memiliki bentuk dasar yang memiliki kemiripan dan dimungkinkan oleh dua teknik, yaitu teknik kunci maupun teknik gosok. Untuk sosial budaya politik, pola tata masa Candi Buddha Padang Lawas, pola linear berhadapan satu aksis memanjang dari antras itu dipengaruhi di mana bahwa Padang Lawas bukan pemerintahan pusat tetapi pemerintahan bawahan, dan Candi Jawa itu memiliki penjelasan bahwa terdapat pemerintahan pusat dengan pola yang terpusat. Arsitektur jadi memiliki persamaan perbedaan karena komposisi penataan massa dan peletakan kompleks candi yang dipengaruhi di mana Candi Buddha Padang Lawas itu orientasinya sejajar dengan aliran sungai yang merupakan sebuah interpretasi lokal genius. Untuk kesimpulan dan saran, di mana berdasarkan studi penjajaran, unsur arsitektur Candi Buddha Padang Lawas dan Mataram kuno terdapat persamaan, kemiripan, dan perbedaan yang dilihat dari tata masa, tata ruang, sosok bangunan, ragam hias, atau ornamentasi. Dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu dari faktor religiusitas, alam bahan keteknikan, dan faktor sosial budaya. Untuk pemikiran HIR terdapat 3, yaitu arsitektur Candi Buddha Padang Lawas itu dapat dipengaruhi artefaktor lain, yaitu persamaan dan perbedaan dipengaruhi oleh arsitektur Candi Mataram kuno karena hubungan atau relasi antara kerajaan Mataram kuno dan Sriwijaya. Kedua, kemungkinan lain dapat dilihat dari pola tatanan basa arsitektur candi dipengaruhi oleh budaya setempat atau suku lokal, contohnya suku Batak. Jadi dapat dilihat dari pola tatanan masa rumah Batak dan juga pola candi. Ketiga, pemikiran akhir, di mana dimungkinkan juga dipengaruhi oleh pengaruh dari India Selatan, Sri Lanka maupun India Timur Laut, dan pengaruhnya itu terjadi 2 arah. Untuk saran, ada 4, di mana disebutkan harus diperiksa kembali dengan sampel lebih banyak. Penelitian dimungkinkan mengkaji lebih banyak konsep relasi arsitektur. Penelitian berikut dapat diambil hubungan arsitektur dari unsur arsitektur candi dengan candi-candi yang luar Indonesia, dan juga kajian tektonika dengan pedoman Hindu, yaitu Manasara yang lebih dalam. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk presenter Pinita. Kita lanjutkan kepada presenter yang terakhir di sesi 3 ini, kepada presenter Handoyo Lawiguna. Waktunya 7 menit, dipersilakan. Selamat siang para juri. Perkenalkan, nama saya Handoyo Lawiguna, NPM 2017-420017, akan mempresentasikan karya skripsi saya yang berjudul Kajian Karya Arsitektur Charles Wolfsmacher dan Henry McTenpon ditinjau dari prinsip arsitektur Nusantara. Pada periode 1900 sampai 1940, terjadi gerakan politik etis, yaitu politik balas budi untuk rakyat Hindia Belanda karena telah melakukan tanam paksa pada kebijakan politiknya. Karena hal tersebut, muncul banyak fungsi untuk mewadahi aktivitas baru, seperti sekolah, gedung pertemuan, bank, dan tempat hiburan. Sehingga arsitek Belanda datang dan berpraktik di Hindia Belanda dengan membawa pengaruh arsitektur dari Eropa yang belum banyak diintervensi oleh pemikiran lokal. Berlahel sebagai salah satu tokoh arsitek awal yang berkarya di Hindia Belanda berkata bahwa pentingnya pengaruh arsitektur lokal sebagai identitas dari arsitektur Hindia Belanda itu sendiri, dan setelah itu baru muncul pemikiran baru serta gagasan yang menjadi awal pencarian identitas arsitektur Hindia Belanda. Terdapat 2 figur yang sangat berpengaruh dalam perkembangan arsitektur kala itu, yaitu Charles Wolfsmacher dan Henry McTenpon, yang masing-masing memiliki pandangan dan idealisme tersendiri dalam respon arsitektur lokal. Schumacher yang anti arsitektur lokal, sedangkan Pon yang sangat pro-lokal, sehingga menimbulkan polemik terkait gagasan tersebut. Timbul isu ketika 2 arsitek tersebut diperkirakan menggunakan pendekatan arsitektur Nusantara, walaupun dari sudut pandang yang berbeda, sehingga timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut. Bagaimana sosok, konstruksi, dan tata ruang dari arsitektur karya Wolfsmacher dan Henry McTenpon ditinjau berdasarkan pemahaman arsitektur Nusantara. Dalam perkembangannya juga terdapat teori arsitektur Nusantara yang dikemukakan oleh Prof. Joseph Priyotomo
yang tertulis dalam bukunya yang berjudul Priyotomo Membenahi Arsitektur Nusantara. Prinsipnya, arsitektur Nusantara memiliki 8 poin, baik secara fisik maupun non-fisik, yaitu arsitektur naungan, arsitektur dua musim, ruang luar dan dalam, kebaharian, arsitektur daerah, respon gempa dan material organik, kebinekaan, dan mekanikan arsitektur Nusantara. Kasus studi yang dipilih ada 6 buah, masing-masing 3 karya Schumacher dan Pon, yang meliputi 3 fungsi berbeda, yaitu fungsi peribadatan, pertemuan, dan hunian. Bangunan-bangunan ini juga dipilih karena fungsinya sama, serta pengambilan data yang lebih mudah, karena objek sebagian besar berada di kota Bandung dan mudah didatangi. Dari Schumacher sendiri terdapat 3 objek, yaitu Gereja Katedral Bandung, Gedung Landmark, dan juga Villa Isola. Sedangkan Henry Pon ada Gereja Pusarang Kediri, Aula Barat Timur ITB, dan juga Villa Ons Tuis. Setelah dianalisis, disimpulkan bahwa dalam membaca arsitektur dua musim secara sosok, Schumacher cenderung menggunakan jendela dan lubang angin, setelah menggunakan lis beton sebagai tritisan. Sedangkan Pon menggunakan proporsi dan bentuk atap yang cukup besar. Jendela dan lubang angin dan bangunannya bersifat sebagai naungan karena minim sekat yang masif. Secara konstruksi, keduanya tidak merespon arsitektur dua musim, namun secara tatanan ruang, Schumacher cenderung membuat ruang yang berbentuk pipih sehingga memudahkan cross ventilation dan memasukkan cahaya alami. Berbeda dengan Schumacher, Pon membuat ruang yang memiliki inner court sehingga terjadi jeda antar masa bangunan, membuat terjadi sirkulasi udara dan cahaya matahari dibarengi dengan bentuk ruang yang pipih. Dalam membaca arsitektur daerah, Schumacher cenderung menggunakan elemen molding candi dan menghasilkan light and shadow. Ornamen kepala kala pada entrance pintu masuk juga seringkali digunakan dengan proporsi bangunan yang juga menyerupai candi. Sedangkan Pon lebih membumi dengan arsitektur Jawa ataupun Sunda dan Padang, namun tetap menggunakan elemen dari candi seperti stupa pada atap Villa Ons Tuis. Dalam Gereja Pusarang, strukturnya menggunakan prinsip soko guru pada area sakral dan menggunakan material lokal, yaitu kayu. Secara tatanan ruangnya, Schumacher dan Pon sama-sama mengadaptasi tatanan ruang rumah Sunda yang memiliki 3 ruang utama pada fungsi hunian, dan memiliki aksis seperti kepercayaan Jawa yang mengarah ke utara dan selatan. Pada fungsi gedung pertemuan, beliau sama-sama mengadaptasi tatanan ruang pendopo yang memiliki 3 zona, di mana zona tengah merupakan area bebas kolom seperti pada pendopo. Pada Gereja Pusarang, Pon mengadaptasi tatanan ruang komplek rumah Jawa, dan juga bisa ditafsirkan mengadaptasi tatanan ruang pura. Dalam menggunakan material, Schumacher cenderung menggunakan material anorganik, yaitu beton. Sedangkan dalam karyanya Pon, materialnya didominasi oleh material organik seperti batu kali, kayu, dan bata. Terkait respon gempa, prinsipnya ada 2, yaitu melawan atau mengikuti gaya gempa. Schumacher memilih untuk melawan gaya gempa dengan membuat konstruksi kolom dan dinding pemikul yang tebal. Sedangkan Pon menggunakan konstruksi yang mengikuti gaya gempa, sekaligus mempelajari esensi dari struktur lokal, yaitu konstruksi luntur. Berikut ini adalah prinsip arsitektur Nusantara yang Schumacher tidak memiliki dibandingkan Pon, yaitu kebinekaan, di mana dalam arsitektur Pon terdapat beberapa pencampuran arsitektur tradisional dalam satu bangunan. Lalu memungkinkan arsitektur Nusantara, terutama pada eksperimen strukturnya, yang based on esensi dari arsitektur lokal, namun dibuat lebih modern secara konstruksi dan material. Serta arsitektur naungan, di mana bangunan minim sekat masif, sedangkan Schumacher lebih ke arsitektur perlindungan seperti di Eropa. Kesimpulan yang diambil untuk pendekatan perancangannya, Schumacher menggunakan pendekatan modern lokal, yaitu pemikiran arsitektur Eropa yang berusaha diadaptasi ke lokal. Sedangkan Pon menggunakan pendekatan lokal modern, yaitu berlandaskan pemikiran lokal, namun dibuat modern dengan muatan lokal adalah iklim, historical prototype, dan budaya. Timbul pertanyaan untuk renungan akhir. Di manakah sebenarnya posisi arsitektur Nusantara? Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dan dengan studi kasus 2 arsitek ini, saya rasa arsitektur Nusantara bersifat fleksibel, bisa melalui 2 pendekatan tersebut, di mana terbukti Schumacher yang terlihat kurang pro Nusantara, ternyata masih ada aplikasinya terkait dengan arsitektur Nusantara. Pertanyaan selanjutnya, karena arsitektur Nusantara bersifat fleksibel, apakah adaptif ke zaman sekarang? Saya rasa pemikiran Kenneth Frampton tentang regionalisme kritis bisa menjawab hal ini. Beliau berkata bahwa regionalisme kritis berkembang sesuai dengan zamannya. Dan juga mungkin ini bisa diadaptasi ke zaman sekarang gitu pemikirannya Kenneth Frampton, karena kan beradaptasi terus. Nah, dalam konteks arsitektur Indonesia sekarang, prinsip dari arsitektur Nusantara yang dikemukakan oleh Prof. Yosef Priyotomo bisa menjadi basis baru pembentuk regionalisme arsitektur Indonesia. Regionalisme arsitektur Indonesia juga sekaligus menjadi sebuah tantangan,
bagaimana pengolahannya di tengah situasi yang digempur oleh arus globalisasi. Apakah arsitektur Nusantara dan regionalisme arsitektur Indonesia sanggup menghadapinya? Tentu ini akan masih menjadi pertanyaan yang akan terus berjalan, sehingga perlu diperjuangkan nilai-nilai dan esensi lokal dalam berkarya arsitektur. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Kita lanjutkan kepada sesi pengulasan oleh Bapak Toto, dipersilakan. Iya, pada Mas Audi ini. Di situ ada pernyataan bahwa rumah tinggal cenderung solider tapi ramah. Ini kayaknya nggak tepat ya, kata solider ini. Coba dilihat lagi nanti deskripsinya. Kemudian pada Mas Pininta. Pininta ini di dalam penyampaiannya, ini ada Candi Hindu tua India. Padahal sebetulnya kan yang dibahas adalah candi yang berkaitan dengan Mataram kuno itu kan. Di situ ditulisnya Candi Hindu tua India di tabel 3 ya. Mohon dikoreksi. Kemudian pada Mas Handoyo. Ada pernyataan yang kurang tepat ini. Tata ruang gereja Posarang mengadopsi konsep joglo. Nah, ini yang tata ruangnya kok nggak tepat. Jadi kalau tata ruang Posarang mengadopsi konsep tata ruang joglo kayaknya nggak tepat. Ini tolong dicek lagi. Itu aja. Kita langsung lanjutkan ke sesi yang terakhir untuk presentasi kepada presenter Kenneth Natalio. Dipersilakan. Selamat siang Bapak dan Ibu serta teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pelestarian Budaya Jawa pada Bangunan Utama Hotel Hyatt Regency Yogyakarta. Dimulai dari latar belakang di mana daerah Yogyakarta itu dikenal dengan kebudayaan Jawanya yang kuat sebagai daya tarik pariwisata yang harus dipertahankan. Namun seiring perkembangannya zaman membuat wujud arsitektur yang tumbuh di Yogyakarta mulai kehilangan identitas lokalnya. Di sisi lain masih ada harapan bertahannya wujud arsitektur dengan identitas lokal yang terdapat pada bangunan hotel dengan nuansa budaya Jawa, yaitu pada Hotel Hyatt Regency Yogyakarta. Nah, rumusan masalahnya adalah arsitektur bangunan utama pada Hotel Hyatt Regency Yogyakarta ini merupakan arsitektur bangunan baru, namun masih terdapat nilai dan nuansa budaya Jawa yang bisa dirasakan. Dari rumusan masalah ini muncul pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja wujud budaya Jawa yang diimplementasikan pada bangunan utama Hotel Hyatt ini? Kemudian bagaimana tindakan pelestarian budaya Jawanya? Terus untuk tujuan penelitiannya ingin mengungkap wujud budaya Jawa yang ada pada bangunan utamanya, kemudian mengetahui tindakan pelestarian budaya Jawanya yang diterapkan pada bangunan utama terkait bentukan arsitektur masa kini. Nah, untuk ruang lingkup penelitiannya, fokus penelitian itu difokuskan pada arsitektur bangunan utamanya, yang di sisi kiri gambar itu dilingkari oleh warna merah. Nah, yang dibahas adalah dari selubung luar, selubung dalam, dan tata ruangnya. Kemudian penerapan wujud budaya Jawa dan tindakan pelestariannya pada bangunan utama itu. Kemudian untuk analisisnya, dianalisis oleh penulis berdasarkan preseden, teori, dan literatur. Untuk teori yang dipakai ada teori wujud budaya Jawa, yang dibagi menjadi 3, menjadi wujud ide, aktivitas, dan artefak. Terus ada juga teori arsitektur dari D. Kacing dan Prof. Purnama Salura. Kemudian ada teori pelestarian dari Alwin Suryono. Untuk metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan arsitektur dan pendekatan budaya. Nah, untuk metode penelitian dengan pendekatan arsitekturnya itu menggunakan teori dari Sudaryono yang membagi 3 lapis eksistensi arsitektur. Yang pertama eksistensi indrawi, kemudian eksistensi tujuan, kemudian baru eksistensi esensi atau transenden yang dijelaskan dalam bagian berikut. Yang pertama, eksistensi indrawi itu membahas elemen fisik dari selubung luar, selubung dalam, dan tata ruang. Dan setelah terungkap elemen fisik tersebut, baru diungkap kesadaran tujuannya dari eksistensi tujuan itu. Nah, dari kesadaran tujuan itu diperoleh konsep dan pedoman.
Kemudian setelah diungkap kesadaran tujuan, barulah terungkap esensi budaya berupa filosofi-filosofi nilai-nilai budaya. Terus untuk pendekatan budaya Jawanya ini menggunakan teori dari Kunchoro-Ningrat yang membagi 3 wujud arsitektur. Yang pertama ada sistem art, membagi 3 wujud budaya. Yang pertama ada sistem artefak, itu membahas aspek fisik bangunan, kemudian sistem sosial aktivitas, dan untuk sistem ide itu membahas nilai atau norma budaya Jawa pada objek studi. Nah, masuk ke bangunan utamanya, konsep bangunannya itu sendiri terinspirasi dari bangunan-bangunan yang ada di Jawa seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan bangunan Keraton Yogyakarta. Nah, untuk analisis bangunan utamanya Hotel Hyatt Regency Yogyakarta ini dimulai dari selubung luarnya terlebih dahulu, kemudian selubung dalam dan tata ruang. Untuk selubung luarnya, bentuk dan fasad bangunannya itu berbentuk undang. Nah, setelah dipahami elemen fisik tersebut, disadari tujuannya bahwa itu merupakan tingkatan kosmologi Jawa kuno yang ingin mengungkap esensi budaya dari manunggaling kawula lan Gusti. Terus untuk selubung luarnya ditangkap terlebih dahulu elemen fisiknya. Untuk skalanya, bangunan utama ini memiliki skala monumental, namun tidak terlihat dari luar area tapak Hyatt sendiri. Nah, kesadaran tujuan yang ingin disampaikan yaitu bangunan ini merupakan kontekstual dengan lingkungan sekitarnya. Terus untuk esensi budayanya diungkap yaitu Andap Asor, di mana Andap Asor merupakan nilai-nilai menghargai sesama. Terus untuk selubung luarnya dilihat juga dari atapnya. Atap bangunan utamanya ini berbentuk stupa. Nah, kesadaran tujuan yang diungkap yaitu stupa di tengah tersebut merupakan pancar dari esensi budaya Keblat Papat Kalima Pancar, di mana pancar merupakan pusat dari arah kiblat keempat kiblat. Nah, kemudian masuk ke selubung dalam, ditangkap terlebih dahulu elemen fisiknya berupa terdapat void di tengah yang atasnya terdapat skylight dengan dasar kolam. Nah, kesadaran tujuan yang ingin diungkap yaitu sebelum adanya manusia di alam semesta, terlebih dahulu diciptakan cahaya, api, bumi, air, dan laut. Nah, esensi budaya yang terungkap yaitu untuk tata ruang, organisasi ruang ditangkap dengan elemen yang terpusat dan linear. Namun, kesadaran tujuan yang ingin diungkap yaitu dari konsep Mandala Candi Borobudur. Nah, esensi budaya yang ingin diungkap yaitu Hamemayu Hayuning Bawono. Untuk aksesnya, elemen fisik ditangkap bahwa akses bangunan ini diletakkan dari arah timur. Nah, kesadaran tujuan yang terungkap yaitu arah timur sendiri merupakan awal kiblat alam semesta dari esensi budaya Keblat Papat Kalimo Pancar. Terus untuk sistem aktivitasnya dilihat dari aktivitas tamu di kamar yang cenderung menikmati view lingkungan sekitar seperti taman dan Gunung Merapi yang menyampaikan esensi Hamemayu Hayuning Bawono. Nah, ini untuk tindakan pelestariannya, wujud kebudayaan, wujud idenya itu yang dilestarikan ada Andap Asor diadaptasi, kemudian Manunggaling Kawula lan Gusti diadaptasi. Terus untuk kiblat Papat Kalimo Pancarnya itu dipreservasi, eneng-eneng dipreservasi, dan Hamemayu Hayuning Bawono diadaptasi. Nah, kesimpulannya, budaya Jawa Asor pada selubung luar, dan Manunggaling Kawula lan Gusti pada selubung luar, Keblat Papat Kalima Pancar pada selubung luar dan tata ruang, kemudian Neng-Neng pada selubung dalam, dan Hamemayu Hayuning Bawono pada tata ruang dan aktivitas. Untuk tindakan pelestarian budaya Jawanya ada adaptasi dan preservasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter Kenneth. Kita lanjutkan ke presenter yang berikutnya. Pada presenter Angelin Amaya dipersilahkan.
Selamat pagi pada para penjuri sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pelestarian Budaya Bali pada Bangunan Metzleng di Kapela Ubud dengan objek studi bangunan Metzleng atau restoran di Kapela Ubud. Latar belakang pemilihan objeknya adalah sebagai berikut. Jadi Kapela Ubud merupakan sebuah resort dengan tampilan modern tapi masih memiliki ciri khas tradisional Bali. Walaupun baru dibuka pada tahun 2018, resort ini sudah mendapatkan berbagai penghargaan. Saat ini sudah ada 3 penghargaan. Terus untuk objek khususnya yang dipilih adalah bangunan Metzleng karena keterbatasan waktu penelitian. Jadi perumusan masalah yang diambil adalah bangunan Metzleng di Kapela Ubud yang memiliki tampilan modern namun tetap memiliki ciri khas Bali. Terus muncullah dari fenomena tersebut, muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana budaya Bali diterapkan pada bangunan Metzleng di Kapela Ubud. Yang kedua adalah bagaimana tindakan konservasi yang dilakukan pada tiap-tiap rincian budaya Bali di bangunan Metzleng di Kapela Ubud. Dan untuk kerangka teorinya adalah sebagai berikut. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui pelestarian budaya Bali dalam arsitektur Kapela Ubud yang ini. Terus dipakai teori yang pertama adalah teori kebudayaan berdasar oleh Kuncharaningrat, yaitu wujud kebudayaan dibagi menjadi 3, yaitu sistem ide, aktivitas, dan artefak. Ketiga, wujud kebudayaan ini kemudian dimasukkan ke dalam budaya Bali. Jadi untuk sistem artefaknya yang dipilih adalah bangunan jinang atau lumbung, sistem aktivitasnya adalah mortar dan mengibung, sistem idenya adalah Trita Karana, Robineda, Triangga dan Triloka, Sanga Mandala, Desa Kalapatra, Dewata Namasanga, dan Caturwarna. Kemudian objeknya sendiri dianalisa berdasarkan teori arsitektur oleh Rod Clear, itu komposisi arsitektur dibagi menjadi fungsi, konstruksi, dan bentuk. Untuk bentuknya ini, jadi objek penelitian dikomparasi dengan bangunan jenang. Untuk sistem ide yang sifatnya lebih abstrak itu, jadi dianalisis berdasarkan fenomenologi arsitektur. Jadi mengungkapkan idenya itu layer demi layer secara bertahap. Itu yang pertama dilihat dulu secara fisiknya, kemudian tujuannya, baru terakhir idenya itu apa. Kemudian dianalisis dan dari poin-poin itu semuanya dilihat apa tindakan pelestarian yang dilakukan berdasarkan teori pelestarian oleh Alwin, yaitu preservasi, restorasi, rehabilitasi, adaptasi atau rekonstruksi, dan dicapai hasil kesimpulannya. Terus metodologi penelitiannya adalah deskripsi kualitatif dengan teknik pengumpulan data, ada studi literatur dengan mainly itu memakai 3 buku ini, kemudian wawancara narasumber dengan Pak Putu Mahendra dan General Manager Kapela Ubud, serta observasi objek. Ini teknik analisis datanya. Jadi akhirnya dianalisa, kemudian ditentukan jenis-jenis konservasi pada tiap-tiap budaya tradisional yang tadi. Ini untuk data objeknya sendiri, jadi biro arsitekturnya adalah Bill Bessie Studio dengan arsitek Pak Putu Mahendra dan terbangun pada tahun 2018. Ini ada sedikit wawancara, cuma saya skip karena keterbatasan waktu. Jadi ini adalah hasil penelitiannya. Yang pertama itu diwujud artefaknya sendiri. Jadi bangunan Metzleng dikomparasi dengan bangunan Jinang, ini yang Metzleng yang atas, yang Jinang yang bawah, berdasarkan teori arsitektur oleh Rob Creer, yaitu fungsi, konstruksi, dan bentuk. Berdasarkan hasil analisis ini, terdapat kesamaan antara Metzleng dan Jinang, tapi kesamaannya itu sebatas pada ide bentuk dan materialnya. Jadi sistem konstruksinya tuh rata-rata berbeda. Kemudian terdapat juga penambahan ornamen pada langit-langit, yaitu langit-langit itu dihias oleh lukisan kemasan dan penambahan ukiran kayu pada balok-balok strukturnya gitu, ataupun kolom. Jadi terdapat perbedaan material pada beberapa sistem konstruksi. Misalnya pada atapnya tuh kalau yang tradisional pakainya hijau, kalau yang Metzleng itu pakainya membran gitu. Tapi sama-sama menggunakan kayu untuk sistem kolom baloknya. Fungsinya juga sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya yang untuk Metzleng itu berfungsi sebagai restoran, jadi tempat makan, sementara Jinang itu sebagai tempat menyimpan padi atau lumbung. Terus sirkulasinya kalau yang di Jinang itu kayak bebas, di Metzleng juga bebas, cuman ada satu sisi yang ketutup karena ada jurang di sisi tersebut. Untuk umpaknya itu sama, tabannya juga sama, sistem konstruksinya panggung dan material kayu. Terus untuk bentuknya sendiri, sosok bangunannya itu mirip, kesamaan bentuk atap yaitu melengkung dan bangunannya panggung, tapi terdapat perbedaan bentuk tintai bangunannya. Kalau yang di Metzleng itu agak sedikit lebih panjang. Denahnya sama-sama persegi panjang, tapi beda skalanya. Terus wujud aktivitas. Jadi aktivitas yang dikomparasi itu pada aktivitas tradisional Balinya itu adalah mortar dan mengibung. Dikomparasi dengan aktivitas yang terjadi di bangunan Metzleng, yaitu mengobrol dan makan bersama. Tapi setelah dianalisis tidak terdapat kesamaan antara keduanya, baik dalam segi tata cara, makna bagi pelakunya maupun tempat dilakukannya kegiatan tersebut. Jadi mortar yaitu dan menggibung, mortar itu kayak
kegiatan bercakap-cakap, dan megibung yaitu makan bersama itu tidak dilestarikan. Yang dilestarikan pada bangunan ini adalah sikap tangan jali, yaitu tangan di depan dada oleh para staf. Dan untuk wujud idenya sendiri, jadi wujud ide diungkap secara bertahap, mulai dari fisik bangunannya, kemudian dari kesadaran tujuannya apa, dan yang terakhir esensi budayanya apa. Yang pertama itu untuk interiornya, jadi interiornya itu terbuka ke segala sisi, langit-langitnya dihiasi, kemudian posisi kursi itu saling berhadapan dengan skalanya manusia. Jadi terdapat usaha untuk memadukan unsur keagamaan, alam, dan sosial, sehingga esensi budaya yang dilihat adalah Trihita Karana, itu hubungan harmonis antara Tuhan, manusia, dan alam. Kemudian terdapat dua patung pada sisi entrance yang merupakan adaptasi dari Candi Bentar, yang merupakan Robineda. Kemudian untuk penggunaan ornamen itu terbagi menjadi 3. Jadi di atas yang kepala itu berupa murda dan lukisan pewayangan dan patung Wisnu. Jadi semuanya itu artinya itu ada arti keagamaannya. Baru untuk kolom dan balok itu ada ukiran flora. Sementara di area kaki itu nggak ada sama sekali. Jadi itu merupakan triangga, yaitu pembagian bangunan berdasarkan tingkat kesuciannya. Terus ada juga Desa Kalapatra, yaitu tampilan modern matsleng yang diadaptasi dari bangunan Jeneng. Jadi merupakan perilaku fleksibel manusia yang beradaptasi berdasarkan tempat, waktu, dan kondisi saat ini. Kemudian ada juga Manek Ring Cucuku. Jadi bangunan itu dibuat supaya tidak berbeda jauh dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi kayak tanaman dibiarin tumbuh, itu warnanya juga nggak terlalu yang mencrang gimana. Terus untuk Sangga Mandala sendiri itu tidak dilestarikan, dapat dilihat di sini. Jadi bangunan itu, masa-masa di bangunan ini tuh ngacak, tidak berdasarkan zona tingkat kesakralannya. Untuk Mesreng sendiri tuh ada di barat, padahal seharusnya kalau mengikuti Sangga Mandala ada di tenggara atau selatan. Jadi ini untuk rangkuman tindakan pelestariannya. Sementara itu untuk kesimpulan dan sarannya, jadi untuk kesimpulannya itu sebagai berikut, ini tindakan pelestariannya. Jadi sarannya ini, pemikiran arsitek itu sebetulnya merupakan arsitektur dekonstruksi. Jadi kayak tampilan bangunan itu jelas kayak dilihat diambil dari arsitektur tradisional Bali, tapi nilai-nilainya tuh tidak sesuai dengan norma yang ada. Jadi topik pelestarian budaya Bali dirasa kurang cocok digunakan untuk memahami desain Kapela Ubud, dan untuk memahami desain Kapela Ubud dengan lebih komprehensif diperlukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada topik dekonstruksi arsitektur Bali. Terima kasih, sekian saja presentasi dari. Baik, demikian presentasinya kedua. Kita lanjut ke sesi yang berikutnya. Kepada Bapak Toto dipersilakan untuk mengulas ketiga presentasi yang sudah dilakukan. Iya, dari 3 presentasi yang disampaikan, yang hadir hanya 1 ya. Iya Pak, betul Pak. Baik, untuk yang Kenneth, menyebutkan 3 wujud kebudayaan Jawa, kemudian muncul ide, aktivitas, dan artefak. Nah, ini tiba-tiba mengajukan Candi Borobudur sebagai contoh. Ini kayaknya perlu pengantar ya, perlu sesuatu yang menjembatani antara 3 wujud kebudayaan Jawa tadi dengan Candi Borobudur. Karena Candi Borobudur belum tentu wujud kebudayaan Jawa kan. Itu kan produk sebelum kebudayaan Jawa. Jadi perlu pengantar itu. Kemudian Adeline Amaya yang tidak hadir. Ini daftar pustakanya juga tidak benar. Kemudian arti Trihita Karana ini kayaknya tidak benar juga, harus dicek lagi. Jadi di skripsinya perlu, di ringkasan skripsinya perlu diperbaiki. Kemudian ada istilah sumbu imajiner matahari, ini perlu dicek apakah sumbu imajiner matahari ataukah sumbu religi. Nah, kemudian tadi juga disampaikan ada dekonstruksi, ini juga menimbulkan pertanyaan karena di dalam skripsinya dekonstruksi tidak disebut ya, tapi di dalam presentasinya dekonstruksi disebut. Kemudian yang Maria. Maria ini ada pernyataan yang menurut saya keliru. Rumah tradisional Jawa memiliki orientasi ke utara karena tempatnya Wisnu, sang penolong. Ini kayaknya keliru ya, meskipun disebutkan mengacu pada tulisan Handsprig 1997, saya kira perlu dicek ya. Saya kira keliru. Kemudian 3 bagian ruang, konfigurasi ruang yang meliputi pendopo, dalam, dan sentong. Ini juga perlu dicek lagi karena pendopo 1 bangunan, kemudian dalam itu isinya ada sentongnya. Jadi kalau 3 konfigurasi ruang harusnya pendopo, dalam, gadri. Ya, jadi ini tidak tepat. Tolong dicek di ringkasan skripsinya, meskipun mungkin skripsinya sudah benar, tapi ringkasannya kayaknya keliru. Itu aja Mas Vincent.